Tanah menjadi tempat hidup makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, manusia. Hal yang lumrah dan wajar, serta normal setiap jengkal tanah atau lahan menjadi harapan untuk kehidupan. Petani berkeinginan tanahnya subur berlimpah air. Namun, ketika hamparan lahan sudah ditakdirkan mendapat label kering, gersang, dan minim air, serta ditambah kemampuan pengolah terbatas ilmu, yang ada hanyalah sebagai penunggu menjadi penerima. Melihat bahwa NTT juga adalah sebagian besarnya adalah lahan kering yang kekurangan air. Ketika pada musim panas, petani tidak bisa melakukan proses produksi karena kekurangan air. Nah, rata-rata petani kita mereka memproduksi itu ketika di saat musim hujan, sehingga kita berharap pada alam. Jumlah petani yang terbesar sekitar 45% itu adalah orang tua dengan pendidikan yang terbatas. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi kita untuk pertanian masa depan. Dan cenderung anak-anak muda Indonesia di NTT tidak tertarik untuk terjun ke dunia pertanian. Kalau misalkan sektor pertanian ini kita tidak bisa lakukan dengan gebrakan-gebrakan baru, inovasi teknologi, maka kemudian kita akan terjadi krisis petani di masa yang akan datang. Kegelisahan terhadap daerahnya dan ingin mencari jawaban atas kondisi budaya malu menjadi petani terpendam cukup lama, bertahun-tahun oleh seorang pemuda Maumere, Kabupaten Sika, adalah Yance Maring. Yance Maring, begitulah panggilan akrab bagi seorang pemuda petani milenial asli dari Maumere, Kabupaten Sika. Yance bernama lengkap Yosef Nong Yance, mengembangkan teknologi untuk mengolah lahan pertanian, yaitu sistem pengendali air dengan sebutan irigasi tetes.
Lahan kosong milik pemerintah daerah seluas 5 hektar disewa menjadi ladang pertanian hortikultura. Bersama 5 rekannya yang semua adalah sarjana jauh dari kondisi petani kebanyakan, mampu menunjukkan potensi petani muda. Ilmu pertanian dari negara Israel yang ditimbanya selama hampir 1 tahun pada tahun 2018 diterapkan di daerahnya Maumere 1 tahun kemudian. Titik fokus saya adalah bagaimana untuk penerapan teknologi untuk bisa meningkatkan produktivitas di daerah lahan kering. NTT ini memang kalau kita lihat kondisi lahan, prosentasi lahan keringnya memang cukup banyak, kekurangan air sebetulnya. Meskipun kalaupun nanti kemudian kita bisa mendapat tempat yang dengan kondisi airnya banyak pun yang namanya efisiensi penggunaan air tetap harus tetap kita pikirkan. Kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir memang kondisi iklim tidak menentu, lalu beberapa daerah-daerah di tempat lain juga banyak terjadi kekeringan. Nah, sehingga perlu dilakukan seperti itu dengan intervensi teknologi, saya kira itu bisa. Inspirasi hasil ilmu belajarnya dan dilakukan inovasi terhadap teknologi pertanian. Yance semakin dikenal di berbagai daerah, khususnya di Nusa Tenggara Timur sendiri. Bahkan ide itu pun dipakai di berbagai daerah melalui pembelajaran dengan diundang kemana-mana. Konsep pengendalian air, hemat biaya, dan mengurangi tenaga kerja sangat cocok untuk di daerah kering. Jadi sistem drip irigasi atau smart irigasi ini ada beberapa item komponen itu dari komponen utama, lalu pipa utama, pipa pembagi, pipa lateral, dan juga komponen pengendali. Nah, untuk kalau komponen utama itu biasanya terdiri dari seperti filter, lalu pompa air, dan komponen-komponen untuk pemupukan. Dan pipa utama itu biasanya dikonekkan dari sumber air ke alat-alat komponen utama, lalu nanti dibagi ke komponen pembagi atau pipa lateral. Nah, biasanya pipa lateral kalau kita menggunakan sistem yang automat, maka kita akan perlu konekkan dengan alat yang namanya katup solenoid atau solenoid valve yang akan kita hubungkan ke komponen pengendali. Lalu kalau pipa komponen lateralnya, nah itu yang biasa digunakan itu adalah selang drip yang sudah disediakan emiternya. Nah, gitu. Dan itu yang ketika kalau itu sudah dilakukan connect dari beberapa item itu akan terbentuk satu sistem drip irigasi itu dan bisa dilakukan untuk pengairan dan juga pemupukan gitu. Teknologi ini sebetulnya satu modifikasi yang kita buat, jadi kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita. Memang ada alat-alat yang begitu lengkap, ada, cuman dari sisi harga begitu mahal. Nah, bagi kita petani-petani seperti kita ini, saya kira belum bisa ke arah sana untuk bisa menduplikat teknologi yang betul-betul full automat yang disediakan oleh pabrik. Itu memang cukup berat karena biayanya cukup besar, sehingga kita custom sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa menekan biaya investasinya. Nah, kita sangat apresiasi karena beliau juga dengan kegigihan beliau
ilmu yang beliau dapatkan di Israel, hari ini beliau dengan konsep irigasi tetesnya itu sangat luar biasa. Dan ini kami sebagai warga masyarakat Sika, kami sangat bangga. Dan juga kita harap bahwa tokoh-tokoh muda seperti Bro Yance ini hadir lebih banyak lagi, sehingga sangat membantu. Dan juga kita apresiasi karena beliau ini menjadi salah satu tokoh muda, contoh anak muda yang sangat konsentrasi sekali untuk di dunia pertanian. Keberhasilan butuh perjuangan panjang dalam mengenalkan teknologi pertanian kepada rekan seprofesinya. Namun usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tekad memajukan pertanian berteknologi menjadi angan-angan sederhana, namun tidak mudah untuk merubah dan berubah. Halo. Mari kita diskusi pertemuan bersama dulu di pondok. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Hari ini kita sudah melakukan kegiatan tadi, kerja secara bersama. Tapi dalam kegiatan kerja bersama itu kita selingi dengan diskusi secara bersama. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman harus punya solusi, harus punya pemikiran bagaimana kita berpikir secara bersama. Tentunya untuk memajukan kegiatan pertanian di kelompok kita dan juga di desa kita. Ada banyak persoalan. Kita ini kan di lahan kering, betul tidak? Betul. Nah, ya mungkin ada yang mau ini, silakan. Kita diskusi bersama. Oke kakak, saya ada usul terkait dengan lahan kering ini. Mungkin kita kendalanya di air, sistem pengairan. Jangan saya ada dengar ada berita-berita sekarang bilang ada pengairan sistem irigasi tetes. Mungkin dengan irigasi tetes itu bisa mempermudah dengan pengairan kita di sini. Betul, ini usul saran yang luar biasa, betul tidak? Betul. Nah, ini yang harus kita pakai. Ini yang cara-cara terbaru yang bisa mempermudah kita. Saya rasa kita semua yang ada di sini kita sepakat ya dengan apa yang disampaikan itu. Nah, kebetulan dengan usulan ini saya juga kemarin ada satu teman. Nah, ini memang beliau luar biasa, punya pengalaman, punya keahlian khusus untuk pengairan itu, untuk membuat drip irigasi. Nah, itu. Halo bro. Ya bro. Ini dia orangnya yang tadi sempat kita diskusikan secara bersama tadi. Selamat siang bro. Siang bro. Baik, senang tidak kita hari ini dikunjungi oleh Bro Yance? Baik, kami sudah dari tadi berbicara terkait persoalan-persoalan yang kami hadapi secara bersama. Itu terkait dengan kegiatan untuk budidaya khusus di penyiraman atau pengairan tanaman. Nah, itu kendalanya memang selama ini kami masih menggunakan manual. Katanya bro ini punya kalian itu mungkin bisa berbagi kepada kami sehingga kami bisa menerapkan pola-pola yang sudah dilakukan oleh Bro Yance di kebun.
Silakan. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Jadi memang saya sejak beberapa tahun lalu sudah mengembangkan sistem smart farming drip irigasi sistem, yang mana teknologi ini kita gunakan untuk melakukan tindakan untuk intervensi pengairan pada tanaman. Dan tidak hanya itu, tetapi kita juga bisa memonitoring kondisi unsur hara tanah, pH, kelembapan. Nah, jadi sistemnya lebih presisi. Kalau teman-teman siap, kita akan bisa melakukan intervensi teknologi ini supaya produktivitas hasil komoditas hortikultura kita lebih bagus. Kira-kira bagaimana teman-teman? Siap. Dan sekiranya untuk sementara begitu dulu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bro Yance. Ini informasi yang sangat luar biasa ya. Saya rasa sangat luar biasa, yang bisa membantu dan bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita sudah hadapi selama ini. Oke, terima kasih semua ya. Sampai ketemu lagi. Untuk mengenalkan hal-hal yang baru yang seperti yang kita lakukan memang tidak mudah. Karena yang pertama bahwa mindset petani kita adalah mindset pola budidaya yang konvensional. Memang cukup berat. Tetapi belakangan ini kita lihat petani-petani sudah mulai sadar, karena mereka petani-petani kita ini mereka bisa mengadopsi apapun ketika kalau sudah melihat ada dampaknya yang sudah kita lakukan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sudah kita bisa mulai perlahan ke depan pasti kita akan bisa lakukan itu. Tetapi tentu perlu juga dukungan pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian khususnya di horti untuk masa yang akan datang gitu. Strategi kita untuk bagaimana untuk merubah paradigma lama, yang pertama adalah kita harus tunjukkan dulu hasil. Nah, kita tunjukkan dulu pada diri kita, ketika kalau kita misalkan sudah bisa menunjukkan dengan sesuatu yang bagus, dipastikan bahwa yang lain akan bisa ikut. Memang untuk petani-petani kita yang sekarang, petani-petani orang-orang tua kita mungkin agak sedikit berat, tetapi kalau untuk teman-teman muda yang kemudian akan mau terjun ke dunia pertanian pasti akan bisa dilakukan. Erik, sahabat sekaligus rekan kerja Yance sebagai sesama petani muda. Bahkan keduanya pernah dinobatkan sebagai petani milenial tahun 2021, sangat terbantu dengan inovasi teknologi irigasi tetes. Memang yang saya adopsi dari saudara ini, memang ketika saya aplikasikan di kebun itu memang luar biasa dampaknya. Nah, ini ada beberapa keunggulan, yaitu bahwa yang pertama itu dia hemat air, dan yang kedua bisa mengurangi biaya tenaga kerja. Itu yang menjadi keunggulannya, sehingga saya mengadopsi apa yang sudah dia buat. Tantangan terberat kita itu hanya karena dia berada di lahan kering, lahan miring, topografi dengan kemiringan sekian, maka kita harus lakukan pengolahan tanah juga, sistem harus polanya tidak sering. Oleh karena itu dia berdampak pada instalasi irigasinya itu. Keputusan menjadi petani dengan merubah pemikiran masyarakat bahwa petani selalu konvensional butuh dorongan keluarga. Latar belakang anak seorang petani dan Yance pernah mengenyam pendidikan lulusan Diploma 3 Pertanian.
memutuskan menjadi petani muda dengan berbagai inovasinya yang mendapat dukungan kecilnya, yaitu sang istri Maria Rosa Mistika. Berkaitan dengan dukungan keluarga, memang ketika kita awal baru memulai, justru tantangan tersendiri itu, tantangan yang paling berat itu ada di dalam keluarga kita sendiri. Sebelum mereka melihat ada keberhasilan, mereka tidak akan percaya. Apalagi kalau kita punya pendidikan sampai dengan kuliah, lalu kemudian pulang harus jadi petani. Nah, itu image di masyarakat itu bahwa kita tidak berhasil. Nah, meskipun kita melakukan sesuatu yang bagi kita itu sudah berhasil, tapi bagi mereka kita belum berhasil. Kita bisa berhasil kalau misalnya kita bisa bekerja di lembaga instansi pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan besar, nah itu baru akan dianggap itu berhasil. Nah, dan belakangan ketika saya sudah mulai berkarya dan bekerja sama dengan banyak pihak, dan tentu sekarang sudah bisa mendapat dukungan dari keluarga dan orang-orang di sekitar. Merubah cara pandang dan cara pikir tentang petani akan terus dilakukan Yance. Berbagai ilmu, inovasi, teknologi adalah cita-cita agar pertanian Indonesia maju di tangan pemudanya. Untuk teknologinya, banyak teknologi yang kita harus kembangkan ke depan adalah teknologi sistem pengairannya, sistem monitoring unsur haranya, presisi pemupukannya, lalu rekayasa iklimnya. Nah, itu yang perlu kita harus lakukan di masa yang akan datang. Moto hidup saya sederhana sih sebetulnya, itu bertani itu keren, karena sebetulnya tidak banyak orang yang punya kesempatan jadi petani, dan bagi kita yang ingin terjun ke dunia pertanian, ayolah mari kita sama-sama berjuang untuk ketahanan pangan Indonesia.